Sampai akhirnya suatu malam tuh pernah kejadian bang, itu perasaan gua tuh si almarhum tuh kan sempit banget kamar itu bang, ada di depan gua bang. Dia sambil ngomong, tolong sakit perih. tapi dia setiap buka mulut tuh darah hitamnya tuh muncrat bang. Di situ gua gedor-gedor minta tolong, udah nggak ada yang mau peduli bang. Adapun pegawai lapas dia bawa tongkat cuma dipukulin doang ke pintu. Dasar lu orang gila katanya, ngerepotin lu di sini lu, nggak mati aja sekalian lu katanya. Ngapain orang gila di taruh di sini sih? Sakit banget di gua bang. Cuman ya gua terima dengan ikhlas dan gua juga sering bilang sama istri gua, maafin gua gitu aja bang, sama anak-anak gua gitu. Gua kalau inget ke situ pasti gua nangis bang, karena ya boleh lah dia hina gua gitu kan, boleh lah bully gua, tapi tolong jangan anak istri gua gitu yang nggak tahu apa-apa gitu bang. Sampai sekarang bang bulian itu masih. Pas malam keduanya itu gua ke kamar mandi bang, itu gua mau mencium bau bangke, bau busuk awal-awalnya. Gua pikir ya namanya di penjara gitu kan, mungkin air got atau apa. Gua cuek aja bang tuh BAB di sana kan. Pas habis BAB gua mau keluar, itu suara ada lagi bang, manggil lebih kenceng gitu bang. Perasaan tuh di belakang gua banget itu kan, gitu kan. Gua kaget bang. Pas gua tengok nggak ada tuh, selengukan. Wah mungkin perasaan aja gitu kan, ke bawah-bawah udah. Pas gua keluar dari kamar mandi, ngecium bau bangke banget bang, tambah parah. Pas gua masuk lagi ke tempat tidur kan ada WC tuh sebelah sana kan. Jadi ada WC kecil tuh bang, deket kamar tahanan gua tuh kan. Pas gua keluar dari situ bang, pas gua mau tempat tidur, gua lihat ada cewek berdiri bang di samping kamar mandi. Gua kirain pekerja lapas gitu kan. Pas gua, mbak lagi ngapain situ, gue bilang. Dia nggak nyautin bang, tapi bau bangke tambah kenceng bang. Pas gua samperin, gua lihat si almarhum sambil nunduk bang. Nah di situ udah mulai teriak lagi gua bang, langsung gua loncat ke tempat tidur, bangunlah teman-teman satu sel. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Gua kaget tadi lihat tikus gitu aja kan alasannya. Udah malam keduanya lagi ngobrol-ngobrol, itu kecium lagi bang, bau bangke bang. Aku bilang sama temen, kamu nyium nggak sih? Nyium apaan katanya? Ini bau bangke kenceng amat. Gua nggak nyium apa-apa, sampai gitu hidungin mereka tuh. Enggak, lu hidung lu aja nih rusak tuh katanya kan. Masa kita berempat di sini katanya, cuma lu doang yang nyium, gua enggak gitu. Ya udah aman tuh bang, tidurlah kita. Singkat ceritanya pas lagi tidur tuh kerasa banget itu bang, di kaki gua ada yang netes bang, di sini bang, kayak air dingin banget tuh. Gua kirain bocor dari atas gitu kan. Pas gua bangun, sosok almarhum bang. Sosok almarhum lagi ngeliatin gini bang. Jadi yang gua lihat, yang penglihatan gua di waktu itu tuh cairan dari muka sama dari mulut yang netes. Di situ gua teriak-teriak bang, minta tolong sama temen gua. Tolong temen gua kan. Teman satu sel. Ini hantu istri gue datang lagi, hantu istri gue datang lagi. Lu sempat cerita sama mereka? Karena ini kasus apa gitu, gue ceritain semuanya kan. Ini ada hantu istri. Wah lu halu lu katanya, itu perasaan lu aja, itu dosa lu dikejar-kejar sama dosa lu, makanya tidur gitu udah. Gue disalahin bang, karena mereka nggak keganggu gitu kan. Udah, gue tidur nggak bisa tidur bang sampai pagi tuh, aman tuh. Setelah gue bangun, teman-teman bangun dan ada satu teman yang nemenin gue sampai pagi tuh bang. Nggak tidur aman tuh, kalau ada orang bangun nggak ada bang. Cuman kalau orang-orang lagi sepi itu pasti ada. Itu singkat ceritanya dapat beberapa tahun seperti itu bang. Gangguan terus. Nah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai akhirnya nginjak ke 4 tahunnya gue dipisah bang. Karena sering teriak-teriaknya tengah malam bang. Jadi mengganggu yang lain. Mengganggu blok-blok yang lain. Akhirnya gue diisolasi, ditaruh di kamar kecil sendirian bang. Jadi walaupun gua teriak-teriak nggak ganggu ke orang gitu. Nah di situ kan gua diperiksa tuh bang, dibawain dokter, psikiater, psikiater, tapi gua dinyatain normal.
gue nggak ada masalah. Nah, tapi tetap aja kan pihak lapas vonisnya gue stres dan dibilangnya itu depresi waktu itu. Makanya dokter spesialis itu bilang harus dipisahin, jangan disatuin sama yang lain, takutnya nyelakain orang gitu kan. Makanya gue ngabisin waktu tahanan gue di kamar kecil itu bang. Sel tikus itu ya? Sel tikus. Jadi kalau siang gue dibaulin tuh sama orang bang, tapi kalau menjelang tidur gue dipisahin bang. Karena kejadiannya itu di setiap malam habis isya dan paling siang itu ya habis isya lah. Makanya waktu sore orang masuk ke blok itu kan kita suka jemur tuh di lapas itu kan, suka dikeluarin tuh kegiatan bersih-bersih lah apa gitu kan. Nah nanti waktunya orang mau pulang ke blok, gua mah dimasukin ke situ lagi di bawah bang. Oh berarti nggak 24 jam, lu saatnya berbaur, tapi pas mau tidur dipisahin doang. Nah di situ bang gua ngerasa bener-bener stres gitu kan. Sampai akhirnya suatu malam tuh pernah kejadian bang, itu perasaan gua tuh si almarhum tuh kan sempit banget kamar tuh bang. Ada di depan gua bang, dia sambil ngomong, Tolong, sakit perih. tapi dia setiap buka mulut tuh darah hitamnya tuh muncrat bang. Di situ gua gedor-gedor minta tolong, udah nggak ada yang mau peduli bang. Adapun pegawai lapas dia bawa tongkat cuma dipukulin doang ke pintu. Wah anjing, sorry bang. Nggak apa-apa, slow aja, bebas. Woi anjing, dasar orang gila, tidur lu dasar lu orang gila katanya, ngerepotin lu di sini lu, nggak mati aja sekalian lu katanya, ngapain orang gila taruh di sini sih, kata pegawai lapas itu. Nah singkat cerita sampai akhirnya terulang seperti itu bang, sampai akhirnya gua dapat remisi bang 2 tahun, jadi gua 10 tahun kan di dalam. Nah menjelang hari kebebasan gua tuh bang, gua dijemput lah singkat ceritanya kan, dijemput sama orang tua. Ini tahun berapa nih? Udah tahun 2010. 2010. Wow. Bayangin bang, gua masuk tahun 2000. 10 tahun. Nah, itu selama 10 tahun itu gua udah dianggapnya bener-bener orang gila bang sama pegawai lapas. Cuman mereka ada yang percaya sama omongan gua bang, beberapa bang. Gua yakin lu nggak gila. Cuman mungkin korinnya lah si almarhum yang nelor lu, ya mungkin kayak gitu bang. Ada juga nggak masuk logika, ada bang orang yang ngomong kayak gitu, lu stres, lu depresi katanya. Contohnya lu siang normal katanya, malam jadi berarti lu bener-bener depresi, lu gila. Jadi kenapa gua nggak dikurangin ataupun nggak dibebasin, karena di saat siang tuh gua normal bang, ngobrol biasa, berbaur sama teman-teman satu sel biasa. Makanya tanda tanya, ini gila apa cuman gila-gilaan. Jadi alibi pegawai lapas itu gua pura-pura. Soalnya udah beberapa dokter psikiater bilang gua normal bang. Tapi gua udah jelasin, cuman kalau dokter kan logika bang. Jadi gua dibilangnya bukan gila tapi depresi. Lebih ke depresi gitu kan. Ya udah, kenapa makanya disangka gila tapi nggak gila gitu. Soalnya di saat siang gua normal bang, berbaur biasa. Ya waktu ada kegiatan di lapas gue ikut biasa bang, tapi menjelang malam gue selalu teriak-teriak. Dan yang gue rasa gue nggak ngerugiin orang bang, cuman gue minta tolong tuh karena spontan. Kadang kalau gue lagi diem gitu kan, lagi mau tidur kan suka ngelamun tuh bang. Kadang-kadang tahu-tahu ada aja, nggak tahu dari mana itu sosok si almarhum itu, tahu-tahu ada di samping gue lah, kadang di depan gue kalau gue lagi duduk. Jadi nggak kayak di film-film bang, asap dulu lah atau kabut dulu, itu enggak. Begitu gua nengok ada bang, siapa yang nggak kaget bang. Di situ gua suka teriak-teriak bang, tolong sama teman-teman gua bangunin. Jadi mereka tuh ngerasa terganggu waktu istirahat. Sampai gua dipukulin bang, pernah di penjara di sel. Gara-gara gua ngebangunin, keseringan ngebangunin teman-teman, makanya gua diisolasi. Takutnya pada berantem, takutnya gua digebukin sampai mati di dalam. Makanya gua diisolasi ke kamar tikus itu bang. Kalau malam, tapi kalau siang gua dibaurin gitu kan. Singkat cerita akhirnya gua divonis bebas lah gitu kan, udah dapat 10 tahun di tahun 2010 itu. Gua keluar jemput sama orang tua gua bang, sama babe gua. Waktu itu almarhum ibu masih ada sih. Alhamdulillah, kamu sembuh ya katanya. Di sini gua yang lebih sakit hati keluarga ini, jujur bang, ada yang kelewat, mohon maaf. Selama di sel keluarga gua semua nggak ada yang nengok. Lu kayak anak hilang berarti di situ. Adik gua, adik-adik gua anak paling gede bang. Sampai
bokap gue juga nggak percaya kalau gue itu normal. Sedih banget gue waktu itu, sampai bokap gue sama nyokap gue, mungkin orang tua gue juga, gue nggak nyalain bang, untuk saat ini gue nggak nyalain, tapi di saat itu memang gue sempat nyalain orang tua gue. Kenapa orang tua gue nggak percaya sama gue gitu kan? Ya kalau orang lain udah mungkin nggak apa-apa lah, tapi kenapa sih orang tua kandung gue sendiri, nyokap gue, babe gue nggak percaya sama gue bang. Dan di situ gue ngerasa bener-bener hidup gue tuh hancur bang. Jujur bang, sampai sekarang penyesalan itu nggak mau hilang bang. Kenapa gue bilang penyesalan itu nggak bisa hilang? Gue itu nggak ada niatan bang. Kata kasarnya gue membunuh istri gue bang. Jujur gue waktu itu baru punya anak satu bang. Gue lagi sayang-sayangnya bang, gue sama istri, sama anak gitu kan. Setelah 10 tahun gue di penjara, gue keluar dari penjara pun orang tua gue nggak percaya kalau gue udah sembuh bang. Dia nanya ke gue, lu udah sembuh katanya kan. Gue coba ceritain bang sama orang tua gue gitu kan, kalau gue itu nggak gila gitu kan. Ya udah kalau memang kamu udah sembuh pulang gitu kan. Jemput lah bang, gue pulang gitu bang. Nah ada satu kejadian bang, kan dulu pertama nikah gue pernah tinggal di samping rumah, satunya lagi tuh di samping rumah babe kan, samping muka buat. Itu kejadiannya baru dapat 1 hari, keduanya bang gue pulang dari penjara, bebas dari penjara. Gue mandi, mau mandi belum mandi sih bang, baru buka baju, buka celana, gue pakai sempak doang tuh. Pas gue nggak mau nyiduk air, di bak itu ada bayangan si almarhum bang. Pas gua nengok ke belakang itu, perasaan gua tuh si almarhum ada di belakang gua bang. Sampai hancur pintu kamar mandi gua dobrak, gua lari minta tolong bang. Keluar, sampai warga heboh. Sampai ada yang bilang kayak gini, orang gila belum sembuh udah dibawa pulang gitu kan. Saking malunya orang tua, gua dibawa ke dalam bang. Ada apa? Gua jelasin kan, gua lihat sosok si almarhum di kamar mandi. Wah berarti lu belum sembuh, tambah sakit hati gue bang. Dan pas paginya itu bang, enggak paginya sih, malam itu juga kan kejadian tuh habis maghrib kalau nggak salah aja mau isya. Kan lagi rame-ramenya bang. Siapa yang nggak nyangka gila bang? Gua keluar sementara di lingkungan bokap gue itu rame bang. Kalau habis maghrib itu kan banyak orang ngebal nongkrong. Gua keluar teriak-teriak pakai selempak bang. Sampai akhirnya orang gila banyak lah. Sampai di malam itu juga ada ketua RT sama RW bilang, Pak kalau bisa anaknya jangan dilepas. Itu depan gua bang ngomongnya bang. Soalnya kan sebelum sakit kan anak bapak pernah melakukan pembunuhan. Takutnya nanti dampaknya kumat ke warga gitu. Di situ gua jelasin, tetap orang nggak percaya bang, ada yang percaya. Dan bokap gua juga, oh iya pak katanya, insya Allah lah besok aman kok gitu kan. Gua kirain aman tuh apaan bang, nggak tahu ngehubungin lewat apalah, nggak tahu. Besok paginya itu kira-kira jam 10 pagi bang, gua dijemput bang oleh pihak rumah sakit jiwa bang. Lu dimasukin rumah sakit jiwa? Iya, yang mobil kayak ambulan, tahu nggak? Tahu gua. Gua dimasukin situ sama orang tua gua bang. Dia orang tua gua nangis bang, jujur nangis. Tapi waktu itu gua mau berontak bang, cuman gua ngelihatnya almarhum ibu gua yang nangis bang, minta gua untuk sembuh. Makanya gua ngalah bang waktu itu, ngorbanin perasaan gua demi orang tua gitu kan. Ingat aja bang, gua dipakein baju yang kayak wearpack, tau nggak sih? Yang diikat begini nih. Iya tahu gua. Didudukin di mobil gini bang. Gua nangis bang di mobil. Gua berusaha ngejelasin ke yang ngejemput gua itu kan 4 orang bang, cowok-cowok tuh. Gua nggak gila bang, nggak usah pakai baju kayak gini. Enggak, takutnya ngamuk lu katanya. Aman kok katanya kalau udah pakai ini. Ya gua ngalah lah demi orang tua gua bang. Waktu itu gua dianterin sama ibu sama bapak ke sana. Akhirnya gua dipasrahin, nggak tahu ngobrol apa, gua dimasukin bang, jeblosin ke ada ruangan khusus tuh, banyak tuh orang gila sana kan. Nah akhirnya saat dibuka tuh bang baju tuh, lalu duduk di sini tuh, jangan kemana-mana gitu. Dimasukin ke kamar tuh bang, belum dibaurin tuh. Tapi di situ banyak tuh kamar-kamar orang gila bang, cuman ada tralisnya tuh kan. Yang baru tuh belum dibaurin sama yang lama.
Di situ down gua bang, kok gini amat ya hidup gua bilang. Yang bikin sakit hatinya gua, satu pun saudara gua, apalagi udah jelas lah kalau orang lain itu udah nggak ada yang percaya gua sehat bang. Yang nggak gua habis pikir tuh orang tua pribadi gua nggak percaya. Orang tua kandung ya. Di situ udah lah untuk ya mungkin untuk kebaikan gua juga gitu kan. Ya gua juga di situ ngerasa mungkin menurut gua normal tapi belum tentu buat orang gitu kan. Akhirnya di situ gua berpikir buat ngalah bang. Gitu gua di setiap hari di sana tuh dapat 2-3 hari aman bang. Kalau di rumah sakit jiwa tuh nyampe hampir 1 bulan alhamdulillah bang, nggak ada penampakan gitu kan. Tapi menjelang bulan kedua udah mulai tuh bang. Kan gua dikasih tempat tidur khusus tuh, satu orang gitu kan. Nanti kalau pagi dibukain tuh bang pintunya, dilepasin gua kayak ayam tuh, buka sama itu. Sempat gua ngobrol, ditanya bang, ada sedihnya juga bang, ada lucunya juga. Gua sempat ditanya sama orang gila, kalau gua dibilang orang gila baru. Weh orang gila baru ya, gua bingung bang. Gua apa lu yang gila, gua gituin aja. Ya lu orang gila baru katanya kan. Ya udah gua dipikir-pikir, lama-lama gue bisa gila beneran ngobrol sama orang gila. Ketemu senior nih. Iya ketemu senior. Yang lucunya gue ditanya, "Oi orang gila baru ya?" katanya. Itu sedihnya ada bang. Lucunya itu gue yang sampai kadang-kadang gue ketawa sendiri bang kalau lagi ngerokok di rumah tuh. "Woi orang gila baru?" "Enggak, gue udah lama." Gue gituin aja bang. Lah gue mau jawab apa orang ditanya orang gila baru sama orang gila beneran. Sementara gue normal bang. Iya itu makanya, waduh. Dari situ alhamdulillah ada happy-nya dulu bang. Ngerasa kehibur kan sama teman-teman yang gila di sana. Kadang kita ngobrol kemana lah jawabannya bodo amat gitu kan. Iya. Akhirnya sedikit demi sedikit agak kehibur juga gua di sana bang. Dapat 1 bulan tuh kadang gua suka ngomong sendiri. Sekarang gua suka kepikiran kalau mungkin ada HP dulu gitu kan, ada yang video, gua ngobrol sama orang gila. Sementara gua orang normal dibilang gila. Dia ngerasa normal, gua ngerasa normal. Jadi nggak ada yang normal banget gitu bang. Ya gitu, gua nanya kemana deh, yang namanya orang gila tahu sendiri kan. Ya gua maksain nyambungin aja lah sama orang gila gitu kan. Iya. Kadang gua ketawa sendiri gitu kan. Ya lama-lama suka kepikiran, lama-lama gua gila sendiri nih. Nah dapat 2 bulan di situ bang. Karena mungkin waktu itu kita belum dikasih obat, masih dikasih vitamin bang. Karena dulu sempet ada perubahan pak gitu, anaknya udah mulai normal gitu, nggak teriak-teriak tiap malam. Sama 1 bulan kan dicek tuh sama orang tua kesana gimana perkembangannya. Alhamdulillah 1 bulan ini nggak ada teriak-teriak, udah nggak ada kumat gitu. Wih, kumat emang gua gila beneran, emang gua nggak gila gitu kan. Dapat 2 bulan, masuk ke 2 bulan tuh ada lagi bang, gangguannya itu bau busuk. Mulai datang lagi. Busuk lagi bang. Tapi dulu kan pekatnya bau amis nih. Sekarang gimana sih kalau, tapi kalau hewan sih masih mending bang kalau menurut gua baunya itu. Tapi ini bener-bener busuk sampai gua juga mau muntah gitu kan. Lebih busuk dari bau bangkai hewan. Oke. Nah awalnya itu kan gua tidur ada ranjangnya tuh bang. Itu kayak ada yang goyang-goyang awal-awalnya. Pas gua bangun, gua tengok gak ada apa-apa. Pas gua mau merem gini bang, ini perasaan ada yang narik-narik tangan gua. Pas gua bangun, siapa? Sakit, ada lagi. Di situ gua teriak lagi bang, minta tolong lagi, teriak lagi sampai perawat rumah sakit jiwa di sana itu merasa resah mungkin bang. Gua itu langsung disamperin sama 2 cowok perawat, nggak dikasih obat lagi, nggak tahu dikasih apa, suntik sini bang. Itu berapa menit atau berapa detik itu gua langsung lemes ngantuk bang. Bangun-bangun pagi. Penenang katanya. Terus tanya tuh, malam lu jadi lagi ya, teriak-teriak berisik lu. Makanya dari teriakan awal tuh, nah ini kayaknya jadi lagi. Paginya nggak dilepasin bang, nggak dikeluarin. Gua dikasih makanan, dikasih minum tuh di plastik kayak gitu. Terus dikasih obat 3 biji bang. Nih katanya makan. Awalnya gua makan bang, cuman waktu gua makan jadi lemes badan, jadi nggak ada tenaga gitu kan. Dari sering keseringan takutnya jadi penyakit juga kan. Makanya suka diumpetin di bawah lidah bang. Kalau dia udah yang ngasih udah pergi, baru gua muntahin, gua buang terus-terusan nggak dimakan. Tapi setiap ini nih bang, setiap ada lagi penampakan kan gua teriak lagi tuh minta tolong. Gua jujur bang, gua minta tolong itu karena
Gimana sih kalau lagi nyantai kita kaget, bener-bener kaget gitu bang. Makanya spontanitas bang, teriak itu bukan keinginan gue buat teriak minta tolong tuh enggak. Kaget teriak gitu aja. Langsung teriak tolong gitu kan, kaget. Ada si almarhum gitu kan, ada si Ratna gitu kan. Nah menginjak 2 bulan, ke 3 bulannya terus-terusan kayak gitu bang. Semakin diteror bang. Nyampe singkat ceritanya, nyampe di titik waktu itu gue ngerasa stres. Ngerasa stresnya gimana bang? Satu temen, saudara, orang tua sekalipun nggak percaya kalau gue itu bener-bener sehat, kalau gue itu bener-bener normal gitu kan. Nah waktu itu alhamdulillah dua malam itu nggak teriak-teriak aku bang. Paginya aku dilepasin, suruh bantu bersih-bersih tuh di rumah sakit jiwa tuh, dikasih sapu gua bang, suruh sambil cabutin rumputnya ya katanya kan. Olahraga kalian katanya biar cepat sembuh. Kalian pengen pulang nggak? Pengen. Gua jadi ikut-ikutan ngejawab kayak orang gila aja bang. Apa yang ditanya sama mereka gua jawab iya aja gitu kan. Kasih sapu gua udah bersih. Di saat itu gua nemu potongan cutter di saluran pembuangan air. Nggak panjang sih, cuma segini bang. Itu gua pungut, gua ambil. Nah gua bilang ada kesempatan nih, mendingan gua udah aja lah. Putus asa waktu itu karena udah nggak ada yang percaya dan nggak ada yang nganggap lagi gua normal gitu kan. Disangkanya udah gua gila lah sama semua orang gua gila. Di situ gua coba buat ngakhirin hidup gua sendiri bang. Nah pas gua nemu potongan cutter yang segini tuh gua umpetin bang. Dimasukin kan celananya training tuh bang, gua lempitin tuh di karetnya kan biar gak ketahuan. Malamnya itu gua sempat nyium bau bangke sebelum gua gitu bang, mau nyoba bundir gitu. Tapi nggak nyampe ada penampakan. Di situ gua stres bang, udahlah daripada gua hidup kayak gini nggak ada yang nganggap, masih mending gua ngakhirin hidup selesai aja dah. Nih bang masih ada bekasnya nih bang. Oh nih, itu ini bolong bang, nyampe sekarang nggak dijahit ini bang. Ini gua pegang kayak gini, gua iris, gua teken bang, sampai kerasa banget sobeknya bang, kerek gitu. Itu udah gua lempar pisaunya, gua santai, gua tiduran bang. Gua mikirnya wah pasti gua mati nih, soalnya ini lukanya dalam banget bang, segini terbuka, ini putus bang urat yang ini. Ini sampai sekarang kan masih ada bekasnya, ini masih sakit bang. Kalau dipegang ini loh, ada bekasnya. Oh iya itu kelihatan tuh. Ini kan urat yang kesini putus nih bang. Tuh. Iya. Masih mungkin kelihatan tuh kan. Iya kelihatan. Sayangnya gua nggak mati-mati di situ bang. Darah ngocor itu. Darah itu di keramik itu udah banyak. Ini tuh kayak kalau diginiin tuh kayak air disemprotin dari semprotan tuh. Ser sampai basah. Dan pas kebetulan subuh itu kan ada kontrol tuh bang. Pegawai kaget, ribut lah, dibunyiin alarm. Keluar semua perawat tuh kan. Gua kira mau dibawa ke rumah sakit gitu kan. Enggak, ternyata cuma dibawa ke ruangan pemeriksaan. Gua cuma dikasih, tahu nggak bang yang Reptanol itu kan, yang pembersih luka. Cuman disiram pakai itu, nggak dijahit nggak apa, langsung kasih perban. Makanya ini nggak nyambung lagi. Cuma begitu doang. Gila. Gue udah seneng tuh mau mati nih. Ternyata alhamdulillah nggak dikasih pusing, nggak dikasih meriah, nggak dikasih sehat lagi lah bang. Akhirnya habis coba buat ngakhirin hidup gua itu bang, ada jeda tuh telur tuh. Selama di rumah sakit jiwa juga nggak ada yang nengokin bang. Nggak ada yang nengok juga. Nggak ada bang. Cuman paling denger dari pegawai aja tadi ada bokap lu sama nyokap lu nanyain lu, kok tega banget sih kan nemuin gua. Gitu aja perasaan gua. Ya udah nggak apa-apa lah, mungkin mereka lagi sibuk atau gimana, gua nggak mau mikirin ke sana. Singkat ceritanya gua dapet 1 tahun bang dengan teror yang terus-terusan bang. Nggak berhenti itu? Nggak berhenti bang. Ya sampai akhirnya sering gua bang disuntik, terus dipakein baju yang diikat itu sering gitu bang. Ini sedikit ceritanya, dapat 1 tahun 6 bulan ada adik bungsunya bapak yang ngerasa nggak tega ngelihat gua bang. Dia itu sebelum ngejemput gua tuh pernah dia ikut nengok dari jauh, nggak nyamperin ke gua bang. Dia merhatiin gua dari jauh, dia ngerasa nggak enak
ngerasa nggak tega lihat gue di rumah sakit jiwa disatuin sama orang gila gitu kan. Akhirnya gue ditebus sama dia bang. Itu kayak gitu harus ditebus? Tebus bang. Oke. Nebus bang. Itu tuh selama 1 tahun 6 bulan tuh biaya tuh terus-terusan. Dititipin gue kan. Jadi ada biaya apa lah nggak tahu gitu kan. Bayar tuh. Bayar. Nah, orang tua gue bayar dan akhirnya ditebus lah. Nggak tahu bapaknya. Akhirnya gue dibawa pulang sama adik bungsunya bapak. Nggak dibawa ke rumah orang tua, ikutlah ke kampungnya adanya bapak yang bungsu. Di sana gue ditanyain bang. Di mana tuh? Di masih daerah Cibadak, cuman gue nggak berani nyebutin karena mereka nggak boleh nyebutin kampung aslinya, cuma masih daerah Sukabumi lah. Sukabumi ya. Sukabumi. Di sana gue bener-bener diobatin sama dia bang. Jadi gue dirukiah bang. Dan kata si perukiahnya itu, ini nggak ada dalam badan dia bang, ini nggak bisa dirukiah gitu kan. Yang lucunya lagi itu mereka itu nggak sanggup buat ngobatin gua bang. Nggak sanggup karena dia pengakuan orang yang mau rukiah itu sosok Korinnya itu datang dan pengennya si Korin itu gua ngikut sama dia mati bang. Bilangnya ke si orang yang ngobatin gua sampai kapanpun dia nggak bakalan lepas ngikutin gua sebelum gua meninggal. Jadi pengennya gua itu ngakhirin hidup gua sampai gua meninggal. Tapi alhamdulillahnya gua nyoba juga nggak meninggal bang. Mungkin ya Allah masih sayang sama gua bang gitu kan. Nah akhirnya udah paman gua udah nyerah bang. Adek bungsu bapak tuh udah nyerah untuk ngobatin gua. Dan di sana juga gua masih sering teriak-teriak, tapi paman gua lebih maklumin gua bang. Gua percaya sama lu nggak gila. Gua percaya lu lihat Korin gitu. Cuman gitu doang. Tapi lu berusaha gimana caranya lu harus sembuh. Sembuh itu bukan dari diri orang, bukan dari orang juga, tapi melalui diri lu sendiri. Gimana caranya mau sembuh, lu berusaha sendiri. Di situ gua coba ngider bang, cari orang yang bisa ngobatin kesana kesini, tapi nggak ada yang mampu bang. Tetap jawabannya seperti itu. Si sosok Korin itu pengen gua ikut sama dia sampai meninggal. Dan kebetulan gua ketemu temen lama gua waktu dulu kerja di Pariaman. Dia kerja di toko baju di sini bang, di Cibadak. Bang katanya, perasaan ini Bang Opik ya katanya. Bang masih inget gua nggak katanya? Ya namanya udah lama lah bang. Waktu itu kan waktu di Pariaman gua lagi buron tuh. Sebelum nyerahin diri tuh bang. Siapa ya? Ini gua Riko katanya. Niko katanya. Oh ya Nik, ya, kita bahasa Padang tuh bang. Alhamdulillah lah, kalau bahasa Padangnya Baka bawang, lagi sehat, alhamdulillah sehat. Kamu aja bang, selama kok nggak nampak gitu kan, dia bilang kayak gitu. Aku bilangnya kerja di sini gini. Terus kenapa bang kok sekarang agak kurus, muka pucat? Gua lagi sakit nih, gue bilang kan lagi cari obat gini. Nah coba bang katanya, abang ceritalah terus terang, abang sakit apa gitu kan. Gua di sini cuma ngejelasin ke dia kalau gua sering lihat hantu aja bang. Oke. Latar belakangnya lo kasih. Enggak gua sebutin karena dia nggak tahu gitu kan. Enggak gua sebutin latar belakangnya, cuman gua sebutin di sini gua sering lihat hantu gitu. Gangguan hantu lah. Sampai gua diponis gila sama keluarga gua gitu kan. Oh ada bang katanya, tapi jauh di daerah saudaranya dia, di daerah Pasaman Barat. Padang. Di Padang, Pasaman Barat. Daerahnya itu gua sebutin aja lah, nggak apa-apa ya, kampungnya aja ya. Kampungnya itu Air Bangi bang, namanya itu Pak Amir. Bener nggak? Gue bilang kayak gitu kan. Ini bener nih, kalau lu nggak percaya coba aja lah lu berobat ke sana. Ini alamatnya gua kasih. Dapat alamat, gua balik lagi ke tempat mamang gua yang ada bungsunya babe itu yang nolongin gua nebus dari rumah sakit jiwa. Gua bilang ada nih mang, gue bilang kan alamat orang yang bisa nyembuhin orang gila. Tapi jauh di mana katanya? Di Pasaman Barat, daerah Padang gitu kan, daerah Air Bangi kampungnya. Ya udah kalau mau ke sana katanya, ini ada duit. Ingat bang, waktu itu tahun 2011 lah, nginjak tahun 2011 ya. Itu ongkos ke sana tuh murah bang. Ke Padang tuh naik bis. Naiknya itu kalau nggak salah itu transport. Cuman 350.000. Nyampe ke Sumatera Barat. Dari Pariaman kan kita turun di Pariaman tuh. Kita naik travel lagi ke sana.
naik bis 3/4. Ongkosnya waktu itu 80.000. Nyampe di sana tuh bang, kirain Air Bangi itu kampungnya beliau yang ngobatin aku kan. Sekarang dia udah meninggal bang, almarhum. Kirain aku tuh nyampe Air Bangi itu udah nyampe kampungnya. Ternyata dari kampung situ tuh bang, dia tinggalnya di perkebunan sawit. Kalau dia bilang orang Padang itu pakai Honda itu pakai motor ya. Pakai motor itu paling cepat katanya 2 jam. Masih jauh lagi dari kampung situ. Kalau Pak Amir memang ada namanya Pak Amir, dia suka ngobatin orang gila, betul katanya. Cuman nggak tinggal di rumahnya, dia buka kebun sawit di sana jauh katanya. Kalau pakai Honda dek katanya perjalanan 2 jam. Kalau pakai Honda, pakai motor gitu kan. Waktu itu kebetulan mau maghrib bang. Nggak ada orang berani mau masuk ke sana bang tengah malam. Nggak ada motor yang mau nganterin saya bang. Sawit karena mikirnya pulangnya takut gitu, gelap gitu kan. Akhirnya emang jalannya kemana bu? Kalau memang kamu mau ke Pak Amir, tapi kalau ibu saranin, ibu warung itu saya nanya kan, ibu warung bilang, tapi kalau ibu saranin dek, ada yang nginep aja dulu di warung ibu. Jadi besok ada numpang sama Honda atau enggak mobil yang muat sawit. Soalnya jauh, karena berhubung waktu itu gua pengen cepet-cepet ke sana bang. Ya udah bu, saya mau nanya aja jalannya kemana. Dari sini mah lurus aja, lurus. Nanti di ujung jalan aspal ini katanya kan, ada belokan ke sebelah kanan. Ada ikutin aja, nanti di ujung jalan itu ada pondok. Gua kirain deket bang gitu. Gua jalan habis maghrib, nyampe ke pondok Pak Amir kan ada jam dinding tuh 1:30 bang. Gua sambil celingukan tuh bang. Nggak ada HP, belum punya HP waktu itu kan. Gelap total itu. Cuman pakai penerangan. Ada abang tahu kan korek yang dulu ada senternya itu kan. Cuman pakai korek itu aja bang. Itu gua berhenti nggak kehitung berapa kali berhenti di jalan. Jujur nggak gua perhatiin berapa kali berhenti. Ini tuh udah ngerasa pegel soalnya agak nanjak gitu kan ke tempatnya Pak Amir. Nyampe di sana kan rumahnya panggung bang di atas. Gua ngucapin salam baru mau naik ke tangga, di stop sama Pak Amir. Waalaikumsalam. Oh ya udah, kamu jangan naik, tunggu di situ. Ditolak gua bang. Udah capek-capek, udah haus. Tapi alhamdulillah beliau itu kayak ngerti gua haus, dibawain air 1 gelas ke bawah bang, sama teko kecil tuh. Ini kamu minum. Dia tuh ngeliatin gua lama banget bang, nggak nanya dari mana mau ngapain itu enggak. Cuman dia ngeliatin muka gua lama, ada sekitar setengah jam lah gitu kan. Lama. Gua kaget bang, ngerasa nggak enak juga. Gua mau ngomong juga, ya udahlah gua diem aja, gua ikutin aja gitu kan. Perasaan gua udah jelek bang, wah ditolak gua nih. Balik lagi nih kayaknya. Akhirnya habis ngeliatin gua tuh dia nggak ngomong, naik lagi ke atas. Kamu tunggu di sini bentar. Dia naik ke atas bawa sarung sama koko. Dia ikut katanya. Kirain gua suruh mandi di kamar mandi atau gimana. Gua suruh nyemplung bang ke ada itu sungai kecil di belakang pondok itu. Irigasi pengairan buat sawit itu kan suka ada tengahnya itu. Gua nggak mikir takut buaya, takut ular, orangnya suruh nyemplung aja bang. Habis mandi suruh dibuka baju, suruh dianyutin, nggak boleh dipakai lagi bajunya. Buang katanya, buang. Nih lu pakai katanya sarung kayak koko. Sekarang baru boleh naik ke rumah. Habis dimandiin, direndam di situ ada kali 1 jam bang, sampai kedinginan, baru suruh naik, kasih baju koko sama sarung, baru suruh naik ke pondoknya, baru boleh naik bang. Itu gua lihat di pondoknya itu hampir 2:30. Naik ke atas tuh, dia nanya kenapa kamu bapak stop di tangga nggak boleh naik. Tadi bapak lihat ada sosok perempuan yang ngikutin kamu di belakang dengan posisi tubuh hancur, penuh luka. Terus bapak coba komunikasi, katanya bener kamu pernah melakukan pembunuhan gitu kan terhadap istri kamu. Kaget bang, tahu dia sebelum gua cerita. Betul pak, makanya saya kesini, saya jelasin langsung. Betul pak, saya udah di penjara. Iya saya udah tahu kamu baru keluar dari penjara katanya. Cuman di sini ya mudah-mudahan katanya kalau kamu pengen terbebas dari dari masalah ini, cobalah kamu tinggal dulu di sini karena bapak nggak bisa ngobatin. Gue dikasih doanya bang. Gua suruh sholat 5 waktunya rajin di sana. Jadi singkat ceritanya setelah malam itu gue ditanya sekitar masalah pengen apa enggaknya sembuh gitu kan, gue jujur jawab di sana pengen pak, gue pengen sembuh karena sekian puluh tahun gue dikejar-kejar terus sama sosok si almarhum. Gue udah nggak sanggup, udah
nggak tahan dibilang sebagai orang gila, padahal gua nggak gila. Ya bapak ngerti katanya. Sekarang kalau memang kamu mau belajar, oke, bapak nggak bisa ngobatin, cuma diri kamu yang bisa ngobatin. Jadi aku dikasih doa bang, sholat 5 waktu terus-terusan. Alhamdulillah, singkat ceritanya selama 4 bulan di sana tuh bang, aku malam diajarin cara tobat, terus doa tobat gitu kan, terus untuk mau doain orang yang sudah meninggal biar lebih tenang gitu kan. Jadi selama 4 bulan di sana tuh aku ngebantuin beliau Pak Amir itu ke kebun sawit, kadang manen, kadang mupuk, bersih-bersih selama 4 bulan itu. Alhamdulillah, karena ngerasa di situ aku nggak punya biaya buat makan, ya hitung-hitung aku Bantu-bantu ya. bantu-bantu buat numpang makan biar nggak malu lah. Mikirnya 4 bulan tuh lama loh bang. Iya. Sementara beliau nggak ada hitung-hitungan gitu kan, makan dikasih, rokok dikasih, kopi dikasih, kan kita nggak enak, masa cuman mau enak-enak ongkang-ongkang kaki gitu kan. Setelah 4 bulan itu terakhir bang, aku lihat penampakan si almarhum sebelum pulang. Dan Pak Amir bilang, kamu udah waktunya pulang dari sini, bukannya bapak ngusir. Insya Allah katanya sosok itu udah nggak bakal deket lagi gitu kan. Kamu udah 4 bulan di sini, insya Allah udah nggak bakal ada teror lagi. Tapi terakhir kamu mandi lagi sebelum pulang besok. Gue suruh mandi di kali yang di saluran air yang pertama gue datang tuh bang. Lu mandi, ini bacain doanya, dikasih doanya kan, baca. Gue suruh berendam 1 jam di sana bang. Sorry gue potong dikit. Selama lu 4 bulan di situ nggak pernah ada gangguan dari dia lagi? Ada, cuman jauh bang, cuman suara manggil Tapi tiap malam. Kata Pak Amir jangan dihirauin, itu jin katanya yang coba untuk ngeganggu kamu gitu kan. Itu bukan koinnya tapi jin katanya gitu kan. Itu selama 4 bulan itu seringnya suara manggil bang dari jauh, nangis. Kayak jauh tapi jelas, gimana sih? Jelas banget gitu kan. Nanti aku ngomong, Pak ada yang, udah jangan didengar, terusin baca doa. Itu setiap ada suara doanya baca. Akhirnya lama kelamaan jarang sampai nggak ada sama sekali. Nah pas terakhir 4 bulan itu kan gua suruh mandi tengah malam tuh bang. Itu gua lihat sosok si almarhum jaraknya dari sini ke pohon pisang sana lah bang. Oke. Cuman nggak jelas bang, udah samar, ketutup kabut gitu kan. Udah itu naik kan udah 1 jam, gua bilang udah nggak apa-apa, itu terakhir kali dia nampakin diri ke kamu. Tapi mohon maaf bapak bukannya nggak sopan katanya kan, bukannya nggak seneng aku tinggal di sana, cuman aku disuruh pulang waktu itu bang paginya. Ya pak, boleh nggak saya nginep semalam lagi atau 2 malam? Kenapa? Saya mau coba ngehubungin keluarga yang di Jawa, minta ongkos buat pulang gitu. Nggak usah katanya, nggak usah mikirin ongkos, insya Allah ada bapak ada rezeki katanya. Aku diongkosin bang, dikasih uang 1 juta waktu itu. Baik banget. Itu gue sampai nangis bang. Bersyukur banget, berterima kasih banget, bukannya gue yang ngasih, malah ini kan tenaga kamu selama bantu bapak kerja di sini, kamu bantu panen katanya kan, nggak bapak kasih upah, cuman bapak ada rezeki lebih buat ongkos, insya Allah cukup ya katanya. Itu udah lebih dari cukup pak, saya bilang kalau untuk ke Jawa nyampe. Akhirnya gue pulang dan beliau itu, Pak Amir itu titip pesen, gue mau nggak mau harus datang ke makam si Ratna. Disuruh. Mau diterima mau gak, tapi insya Allah kamu nggak bakal apa-apa. Yakinin dalam hati, apapun yang terjadi datang ke sana. Singkat ceritanya gue pulang dari Sumatera, gue nemuin mamang gue yang adik bungsunya babe gue itu. Gue nggak pulang dulu ke babe bang, ke paman itu kan, emang gini, gue udah sembuh, diobati di sana, cuman gue nggak diobatin, cuman dikasih doa aja. Gimana sekarang perasaan kamu? Alhamdulillah lebih enteng, cuman ada masalah yang kayaknya berat banget gitu kan. Aku suruh datang ke kampung si almarhum bang. Keluarganya. Satu, kalau bisa ke keluarganya, ya walaupun gua nggak bisa nemuin, semaksimal mungkin lu cari kuburannya. Digituin sama Pak Amir. Sementara waktu itu kan selama gua di penjara dan selama sebelum gua nyerahin diri, gua kan nggak tahu bang si almarhum dikuburnya di mana. Bener. Nah sekarang gua datang ke keluarganya, diterima nggak? Di situ dilema mulai muncul bang. Yang ada lu bisa dibukul. Nah, yang pikiran gua kayak gitu, tapi gua balik lagi inget omongannya Pak Amir. Selagi niat lu bener-bener tulus, insya Allah nggak bakal terjadi apa-apa. Gua bingung bang. Kesana nggak. Kesana gua takut nanti di sana saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya balas dendam. Gua
gimana gitu kan. Ya namanya manusia normal takut lah bang untuk Pasti. ada pikiran ke situ kan, takut diapa-apain gitu kan. Tapi udahlah, mau gua dibunuh silahkan, gua terima. Mau diapa-apain gua terima, memang ini 100% kesalahan gua terima apapun resikonya gitu kan. Akhirnya waktu itu gua pinjam motor saudara, gua berangkat bang dari sini pagi, nyampe ke sana siang. Waktu itu kan pakai helm, gua masuk ke rumah mantan mertua, gua sandalin motor, gua buka helm, belum kenal tuh bang. Waktu itu lah rambut gondrong, ya bewokan juga gitu kan, dia nggak begitu kenal lah gitu kan. Pas gua bilang assalamualaikum, tahu suara gua bang. Di situ gua habis dimaki bang. Ya si anjing lah, si babi, pokoknya bahasa binatang itu keluar. Akhirnya si mantan mertua gua yang perempuan itu teriak ke saudara-saudaranya yang di belakang rumah, karena di sana tuh berdempetan pada keluar bang. Ada yang bawa golok bang, Keluarganya semua nih. mamang-mamangnya itu kan, saudara-saudaranya si almarhum. Ada yang bawa kayu bang, ada yang bawa arit gitu kan, namanya di kampung kan. Lu ngapain? Oh lu jagoan ya katanya, lu berani datang ke sini sendirian, lu mau mati. Lu udah ngabisin ponakan gua, sekarang lu yang gua habisin gitu. Tuh bang, gua udah diludahin muka bang, diludahin, udah sampai ada yang mukul beberapa kali juga. Gua diem aja udah, gua datang ke sini terserah kalian mau ngapain, gua terserah, gua gak bakal ngelawan. Gua ngerasa gua salah di sini, gua datang jauh-jauh ke sini, gua cuma mau minta maaf dan gua pengen ziarah ke makam si almarhum. Haram hukumnya bagi gua katanya kan, kata si babenya itu kan, kata mantan mertua gua tuh bang, sampai mati pun gua nggak bakal ngizinin lu ketemu sama anak lu, apalagi ziarah sampai nginjek ke kuburannya anak gua. Di situ udah pasrah bang, wah mungkin jadi nih gua gitu. Kebetulan pas begitu mamangnya udah ngambil golok bang, itu pengurus aparat setempat datang, kayak RT RW gua diamanin, dibawa. Sampai gue diomongin, kenapa lu kesini gitu. Udah tahu dulu lu kayak gitu ngapain, udah aja lupain anak lu, udah aja lupain masalah si almarhum, ngapain lu minta maaf kesini, nggak ada bakalan saudaranya yang mau maafin lu. Bukan masalah kecil itu katanya kan, itu masalah nyawa, lu bisa dibunuh lagi, tambah repot nanti kamu di sini. Saya udah pasrah pak, saya satu pengen ketemu anak saya, kedua saya mau minta maaf sama mau ziarah ke makamnya si almarhum, saya gitu. Udah kayaknya nggak bisa deh katanya, udah kamu mendingan pulang. Diusir bang. Di waktu itu boro-boro gue lihat anak gue bang, ketemu makamnya aja enggak, dikasih unjuk juga enggak. Akhirnya gue pulang, soalnya ngejaga apa, ngejaga hal-hal yang buruk terjadi sama gue oleh warga sekitar. Jadi seperti RT RW itu nyelamatin gue bang, sampai gue dikawal keluar. Pulang lagi, nyampe di rumah ngelamun lagi bang. Gue masih penasaran gitu kan, gue pengen tahu sih anak gue udah segede gimana gitu kan. Yang keduanya juga kan udah ada amanat dari Pak Amir kalau gue tuh harus datang langsung bang di makamnya si almarhum. Bener-bener gue suruh bacain satu doa dari Pak Amir, dan gue bener-bener minta maaf di situ. Kalau pengen bener-bener terbebas gitu kan. Sementara kalau lu belum bisa ngelakuin itu, ya ada sih ada, cuman nggak bakal se-ekstrim dulu gitu kan. Ya gua mikir lagi bang, gua nggak kesana lagi, pasti terlalu datang lagi. Kesana gua kayak gini, akhirnya gua balik dari sana, jangka waktu 2 minggu gua balik lagi bang. Tapi gua nggak ke rumah si keluarganya, gua langsung datang ke tempat RT bang. Pak, sebagai ketua RT di sini, mungkin bapak tahu kan salah satu makam satu-satunya warga bapak yang makamnya di mana? Loh, kamu ngapain kesini lagi katanya? Cari perkara aja. Waktu itu gua sengaja malamnya, nyampe ke jam 9. Oke, kata Pak RT itu, saya anterin, tapi harus malam ini juga. Takutnya kalau dianterin besok, disangkanya takutnya gimana lah, ada kejadian yang tidak diinginkan gitu kan. Nih makamnya si almarhum. Dianterin bang sama RT-nya jalan kaki. Ternyata jaraknya itu paling 100 meter dari rumah mertua, makanya gue suruh ngumpet-ngumpet. Nggak boleh siang ke sana. Masih kelihatan pandangan ya? Kelihatan bang 100 meter. Iya. Jadi si makam si almarhum itu misah bang, nggak disatuin sama makam orang lain. Jadi di tanah keluarga sendiri. Jadi nggak di tanah pemakaman gitu kan. Dia nggak di makam ini TPU umum katanya, cuman di kebun pribadi. Cuma dibawa muter-muter gue bang sama RT-nya, disuruh sambil pakai jaket gitu, takut ada yang lihat gitu. Diunjukin.
Di situ gue coba untuk ngelakuin apa yang disuruh Pak Amir, dan gue minta doa. Alhamdulillah bang, lancar lah malam itu sampai akhirnya gue balik lagi di jam 10 karena gue nggak boleh lama di sana. Gue balik lagi, alhamdulillah lah udah nggak ada teror gitu, apa sasanya teror atau arwah-arwah yang nakutin ke gue itu nggak ada bang. Gue udah puas nih bang, dalam artian udah terlaksana lah keinginan gue minta maaf ke makam, cuman masih ada ganjil di hati bang. Gue pengen ketemu sama anak. Iya. Karena gue belum tahu waktu itu di umur 2,5 tahun, dan sekarang udah berapa puluh tahun lah gitu kan. Udah segede apa sih anak gue gitu kan. Iya. Nah, gue nekat bang. Jarak 1 bulan habis jarak gue datang lagi ke sana. Gue langsung nanya sama mantan mertua, haram hukumnya buat gue nemuin lu sama anak lu yang dari almarhum. Mending gue gebukin satu kampung sampai atau lu balik lagi sekarang. Langsung diancam begitu bang sama mantan mertua. Gue maksain bang pengen ketemu, tapi ya ada ancaman-ancaman kayak gitu kan. Akhirnya gue ngalah pulang. Dari situ gue bingung bang, gimana caranya. Cara baik-baik udah nggak bisa, cara yang lain juga udah nggak ada. Nah akhirnya sampai gue cerita boleh gue sebutin? Silakan, boleh. Gue pernah cerita kan di salah satu channel YouTube juga bang dulu itu kan. Nah setelah gue cerita dari channel YouTube situ, ada lah salah satu timnya ngasih tahu ada orang yang minta alamat gue. Dia mengaku sebagai anak gua, kasih nggak bang? Oh gitu. Kan. Tim channel dulu ya, channel sebelah gitu kan. Ya gua bilang kalau emang bener dia anak gua, apa salahnya? Kasih aja. Pengen tahu siapa sih yang nanyain alamat gua, kasih aja udah. Singkat ceritanya dikasih, sampai akhirnya 2 minggu dari habis tim itu nanya ngomong ke gua ada yang minta alamat, ada yang datang ke rumah bang. Seorang cewek gendong bayi sama laki-laki. Sementara waktu itu gue lagi kerja di Jakarta, lagi nggak ada di rumah. Istri gue nelpon. Ada orang ngakunya dari Cianjur, ngakunya anak lu pengen dan ini lu posisi sudah nikah lagi ya? Udah, udah nikah lagi sama istri yang sekarang kan. Nah kan udah nikah tuh ke rumah ke sini. Dulunya nyusulnya ke sana bang, ke tempat orang tua, tapi diunjukin karena gue udah nikah lagi tinggal di sini. Nah diunjukin lah sama orang tua. Dia nggak ngaku siapa-siapa, cuman dari Cianjur pengen ketemu sama gue gitu kan. Jadi sama babe gue diunjukin ke sini. Ketemulah sama istri, dan istri telepon waktu gue ada di Jakarta. Masa sih, coba video call gitu kan. Di video call ternyata anak gue bang. Dia ngaku juga ke istri gue yang sekarang dia anak gue, pengen ketemu sama gue gitu. Gua nggak percaya bang awalnya. Coba video call. Singkat cerita, gua pamit lah kan. Nah, dia sempat nginep lah di sini 1 malam. Paginya gua pulang. Itu gua antara yakin nggak yakin buat nemuin anak gua bang. Udah nyampe pun di sini, gua nggak buru-buru ke rumah. Gua diem di warung lama banget. Nggak berani buat pulang ke rumah nemuin anak gua bang. Pas gitu istri gua nelpon lagi. Udah nyampe mana sih? Nggak nyampe katanya, udah subuh dari Jakarta. Ini udah nyampe di warung. Kenapa nggak langsung pulang? Gua nggak berani. Coba apapun kenyataannya lo terima, lo temuin. Susulin lah gua sama istri gua bang, ditemuin sama istri. Awalnya ngamuk-ngamuk bang. Anak lo? Ngamuk gimana? Ya bilang tega, kenapa masih hidup kok dibilangin bapak itu udah meninggal. Jadi gua itu disembunyiinnya udah meninggal. Dibilang ke anak lu kalau lu udah meninggal. Sama mantan mertua gua. Ternyata kenapa di sini waktu gua cerita di channel sebelah nama almarhum gak gua samarin, karena gua pengen ketemu sama anak gua. Mudah-mudahan kan waktu itu harapan gua ada salah satu temennya atau yang menyambungkan lah. Yang menyambungkan. Tapi kenyataannya alhamdulillah nyambung. Oh ngamuk-ngamuk bang, ngamuk-ngamuk. Dan ya udah, lu mau terima gua sebagai bapak terserah, gua bilang kan. Enggak juga gua nerima, karena itu mutlak kesalahan gua 100%. Tapi ya kalau dibilang kesalahan gua 100% sih enggak. Jadi kita sama-sama salah.
waktu itu salahnya ibu kamu seperti itu, selingkuh sampai ketangkap basah. Yang keduanya gue juga salah, kenapa harus seperti itu terjadi sama ibu kamu, karena di waktu itu jujur aku juga bapak juga nggak sadar gitu kan. Aku jelasin semuanya kronologinya bang, akhirnya dia nerima. Singkat cerita nggak lama ketemu dia pulang. Seneng banget bang, komunikasi lah dari situ kan, tukeran nomor, komunikasi. Pertemuan sekali aman, 2 kali aman, pertemuan ketiga kalinya lah bang. Kenapa lagi? Sosok almarhum itu datang lagi ke rumah gua, sampai istri gua tahu, anak gua juga lihat bang. Anak istri lo ngeliat? Lihat. Di sini gua kaget bang. Awal-awalnya gini bang. Awal kejadiannya, ketemu pertama cuman nginep kan sehari. Ketemu kedua nggak nginep, cuman datang pagi pulang sore. Ketemu ketiga ya kayak gitulah, nggak nginep karena alasannya kerja. Ya gua nggak maklum lah bang. Lagian dari Cianjur ke sini dekat kan, pakai motor cuma 2 jam gitu kan. Nah itu dia terakhir datang itu di malam Senin. Di malam Selasanya itu gua ngedenger orang nangis di belakang rumah gua bang. Istri gua yang ngomong kayak gini, ya denger nggak sih suara apaan sih itu, katanya kayak ada orang nangis di belakang rumah. Gua bercandain aja bang, paling musang. Musang mau kawin. Bukan apa-apa. Oh ya udah tidur kita kan. Setelah itu di jam 12 pas bang, suara nangis. Istri gua tidur, itu kayak orang jalan bang depan pintu. Lu tahu kan rumah gua kayak gimana? Kalau dari dalam dimatiin lampunya, keluar kan kelihatan jelas tuh siluetnya kan. Itu cewek bang. Udah, gua buka pintu nggak ada, aman. Malam keduanya gua kerja, berangkat kerja. Tapi waktu itu kebetulan gue nggak balik lagi ke Jakarta bang, berhenti Jakarta, gue kerja di sekitar kampung gue lah gitu kan. Gue waktu itu ngedekor pelaminan orang mau hajatan, kan kerjanya malam tuh. Gue berangkat pagi, pulang pagi tuh, kerjanya malam. Pas gue tinggal, bini gue nelfon. Gue lihat sosok cewek begini dengan posisi penuh luka dan ada luka sobek di mukanya. Pas itu awalnya gedor-gedor jendela bang, kirain gue pulang tengah malam. Pas dilihat si almarhum bang, katanya ngeliatin sobekan ini ya bang. Takut lah istri kan, tapi alhamdulillah nggak begitu rame lah, diem. Akhirnya dari situ, kenapa kan udah beres, gue udah minta maaf iya, gue udah datang mohon juga sama keluarganya iya. Di sini gue nggak habis pikir bang, kenapa masih datang? Di sini gue coba untuk nyari solusi kan. Gue nanya orang-orang pintar kayak ustadz, dan akhirnya ada salah satu ustadz yang bisa ngehadirin korinnya melalui mediumisasi orang lain. Malam itu dipanggil lah si sosok korin almarhum, dimasukin ke orang yang nggak gua kenal bang. Bukan bawaan si ustadz itu, bukan temen gua, bukan. Tapi waktu itu ada temen gua suruh nyari temen lagi gitu. Orang yang nggak kenal sama gua, orangnya nggak kenal sama netral. Ya biar netral gitu kan. Akhirnya masuk, ditanya, kenapa lu masih ngeganggu? Kenapa lu masih ini, katanya masih ngedatangin mantan suami lu gitu. Sebenarnya bang, pengakuan si Korin itu selama gua di penjara, selama gua buron itu bukan niatnya buat nakut-nakutin, bukan keinginan dia buat terus ngebayangin gua. Dia dibikin sengaja sama mantan mertua gua, dan tali pocongnya nggak dibuka bang. Untuk menghantui lu? Nah, kalau bisa biar gua gila dan mati. Saking sakit hatinya si mantan mertua gua bang. Awalnya gua nggak percaya dong. Mungkin ini rekayasa atau gimana. Akhirnya gua selidikin bang. Pergi lagi gua ke Cianjur. Diam-diam gua temuin salah satu saudara si almarhum yang deket sama gua dulu. Gua tanya waktu pemakamannya gimana. Bener bang, waktu pemakaman si almarhum itu nggak ada orang lain kecuali keluarganya yang deket sama mertua. Jadi yang namanya orang lain yang udah nggak ada hubungan darah nggak boleh ikut ke makam. Jadi cuman kerabat dekat yang punya hubungan darah. Dia saksi mata, gua berani jadi saksi kalau memang ada orang dari pihak keluarga mantan mertua lu minta saksi, gua saksinya. Gua lihat tali pocongnya nggak dibuka.
Nah, kenapa waktu itu Bang sempat nggak ada telor ya setelah gua pulang dari Pak Amir. Alhamdulillah kan gua udah disuruh minta maaf dan bacain doa. Dan kenapa setelah gua ketemu ketiga kalinya sama anak gua telor itu ada lagi? Karena dia nggak ikhlas, takutnya anak itu diambil sama gua. Oh, si keluarganya tahu nih anaknya ketemu sama lu? Tahu. Oke. Karena awalnya nggak tahu, pertemuan pertama nggak tahu, kedua nggak tahu, yang ketiga dia bilang mau nemuin gua karena bapak gua masih hidup. Awalnya dilarang, cuman dia maksa. Akhirnya diizinin dengan terpaksa. Dan dia takut, makanya disengaja dibikin lagi biar si almarhum tuh bikin gua stres lagi. Sorry, ini apakah dengan bantuan dukun atau apa? Ada dukunnya. Dan si saksi mata itu berani jadi saksi dan dia berani dihadirkan di media sosial dimanapun untuk menjadi saksi. Karena waktu itu dia masih ABG lah gitu, dia belum bisa apa-apa, tapi sekarang dia udah tua, udah seumuran gua Bang, dan dia udah lebih tahu mana salah mana bener, dia siap jadi saksi. Bijaksana lah. Waktu itu dia memang waktu dulu pemikirannya masih takut gitu kan, tapi sekarang dia udah kalau mau dihadirin boleh katanya. Oke. Kita rembukan kalau misalkannya orang tuanya pengen saksi, gua saksinya, karena dia itu masih keponakannya mantan mertua gua Bang, anak adik mantan mertua gua. Dia siap. Makanya di sini gua tantangin kalau memang, dan akhirnya waktu itu bulan puasa kemarin Bang, belum 1 tahun lah ya. Gua coba ke sana. Sampai gua mohon maaf nih Bang, nggak apa-apa di sini gua ngomong kasar. Bebas. Gua mau nanya, kalau benar-benar lu nggak jawab, gua bilang kan, tolong jawab dengan jujur. Kenapa tali pocong si almarhum nggak dibuka? Awalnya nggak ngaku. Aku. Bukti, dia minta bukti sama saksi. Bukti udah nggak ada Pak, udah beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi saksi ada, keponakan Bapak. Mau saya panggilin, saya panggil, baru dia ngaku. Dia bilangnya siapa yang nggak sakit hati, siapa yang nggak bakalan mati-matian, namanya anak dibunuh sama orang. Iya. Pasti gua bales. Dia bilang, untung lu kuat katanya. Pengennya tadinya itu gua gila, kalau nggak gila mati. Dibikin sama mertua. Tapi alhamdulillahnya Allah masih sayang sama gua dan gua masih bisa sembuh. Dan kenapa gua bikin lagi seperti itu kemarin katanya? Karena gua takut cucu gua yang gua rawat dari kecil buat pengganti si almarhum lu ambil lagi. Sampai gua nggak bakalan ambil anak gua, sok urus silahkan. Darah daging situ juga sama darah daging gua juga. Tapi kita nggak boleh nggak boleh licik lah, gue bilang kan. Ya namanya gue bapak, kalau dia masih mengakui gue sebagai bapaknya, apa salahnya dong izinin buat ketemu gue gitu kan. Betul. Gue bukannya nggak ngizinin, tapi takutnya dipengaruhin katanya. Takutnya anak itu diambil tinggal sama gue di sini Bang. Gue nggak ada niatan ke sana. Yang penting gue udah ketemu cucu gue sama anak gue juga, alhamdulillah Bang. Alhamdulillah anak gue udah nikah dan udah punya anak lagi. Dan gue punya cucu lah gitu. Kalau memang lu masih kayak gitu, gue bilang kayak gitu Bang sama mantan mertua, jangan sampai lah hal yang terjadi sama si almarhum terjadi sama kalian. Maksudnya? Ya gue ancam mau gue lewatin lagi. Kalau telur itu masih ada lagi, nggak cepet-cepet di apalah sama dia sama dukunnya, dinetralin lagi sama dukunnya. Gue cari dukunnya, habis ketemu dukunnya, gue habisin semua sama lulunya, sama keluarganya sekalian. Sampai akhirnya rembukan Bang, rembukan. Alhamdulillah sampai sekarang telur itu nggak ada, karena terakhir kemarin bulan pertengahan puasa telur itu adanya Bang. Puasa kemarin? Puasa kemarin masih datang si almarhum. Istri gua lihat Bang, anak gua lihat. Sosok perempuan, suara nangis sering denger istri gua Bang. Anak gua sering denger, tetangga gua sering denger. Ada yang nangis di belakang rumah gua. Di situ. Rumah yang tadi ini? Dan gue datang lagi ke sana, gue temuin anak gue dan gue ancam, kalau masih ada si almarhum datang berarti lu belum obatin, belum lu sembuhin, belum lu netralin. Nanti gue cari dukunnya, ketemu dukunnya gue habisin semua. Lu ancam lagi langsung? Gue ancam. Alhamdulillah setelah gue ancaman itu sampai sekarang, dan terakhir gue kemarin lebaran ke makam si almarhum Bang, gue jarah lagi tuh pertengahan puasa kemarin sama habis lebaran kemarin ke sana gue. Soalnya gue ada janji sama netizen kan, gua mau live di makam si almarhum, alhamdulillah kepenuhin. Dan sampai sekarang alhamdulillah telur itu sekarang nggak berwujud
sosok si almarhum yang mengerikan seperti dulu, cuman masih ada sih Bang. Kalau bau amis dan seringnya sih manggil nama sama suara nangis masih ada. Cuman nggak sesering dulu. Sekarang masih sering gua rasain Bang dia. Sekarang juga ini gua celingukan perasaan gua si almarhum ada di sebelah sana Bang. Iya. Makanya gua nggak fokus ke kamera Bang. Ini udah lihat dari tadi. Iya nih merinding Bang. Gue merinding banget dari tadi. Sumpah. Jujur gua agak gimana ya? Agak gugup Bang. Dari tadi gua nengok ke sana perasaan ada yang liatin di sana Bang. Iya, Perasaan gua dari tadi makanya gua nggak fokus ngobrol. Mohon maaf banget Iya, nggak buat apa-apa. teman-teman juga kalau gua kurang fokus soalnya aduh baru gua perasaan ada di sana Bang. Iya. Dari Dari tadi hawanya emang gue ngerasain. Merinding banget. Ini kalau boleh tahu di jam berapa sekarang? Udah setengah dua. Udah 1:30. Dan akhirnya alhamdulillah Bang nggak se-ekstrim dulu dan sekarang gue udah coba untuk damai lah Bang dengan ketakutan gue sendiri. Sekarang alhamdulillah gue lebih nggak takut, cuman gue lebih penasaran aja kalau sekarang mah. Kadang kalau ada suara gue samperin, lu maunya apa sih? Gue gituin aja. Udah, gue sekarang udah minta maaf ke keluarga lu, udah datang gitu kan. Sampai akhirnya kemarin terakhir saya telepon anak, tolong bilangin ke kakek kamu gimana caranya. Jadi gue diundang nih Bang sama mertua tuh malam Jumat depan. Gua suruh ke sana mau ngadain pembongkaran makam. Malam Jumat depan ini? Nanti mau dilepas tali pocongnya biar sama-sama enak. Seminggu lagi? Tadi anak gua, bapak katanya suruh kesini mau dibongkar, makamnya mau dipindahin ke makam umum. Oke. Itu kan dipisahin Bang di kebun. Makamnya mau dipindahin gitu kan. Kenapa awalnya dia dipisahin? Ya karena sengaja Bang, nggak boleh ada orang lain yang ikut. Karena mereka punya tujuan untuk balas dendam dulu. Makanya dipisahin di kebun keluarga. Di situ dijagain terus sama keluarganya makamnya. Mungkin juga itu yang namanya dia minta tolong dukun, mungkin dukun punya ritual-ritual apa yang takut Iya. kelihatan orang. Jadi Dia dipisahin. Dipisahin. Makanya minggu depan rencananya mau dipindahin ke makam umum Bang. Sambil mau diganti kapannya, mungkin mau dibenahin lah sama mereka gitu kan. Iya. Ya oke lah, mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi. Kalau sekarang masih ada Bang. Masih ada. Kalau sekarang kata orang pinter ya, yang sering aku datangin ya, dia itu sebenarnya minta tolong minta dilepas talinya. Dia udah capek katanya. Bukan niat dia buat nakut-nakutin, sebenarnya minta tolong. Cuman kita kan sebagai manusia bertemu dengan sosok korin tetap aja takut Bang. Walaupun itu korin ya. Walaupun itu cuman korin gitu kan. Iya. Kadang kita nggak bisa komunikasi karena kita nggak nyampe ilmunya ke sana Bang. Karena kita udah keburu takut gitu. Artinya sosok korin ini pun dipaksa demi ambisi dendam keluarganya. Betul. Jadi makanya selama ini tuh kepengen keluarganya tuh dengan cara halus. Kalau nggak gua gila, gua meninggal. Secara gimana lah caranya gitu kan. Tapi alhamdulillah di sini mungkin Allah masih ngasih keselamatan sama gua dan Allah juga masih mungkin ngasih jalan buat gua tobat Bang. Dan ya mudah-mudahan buat teman-teman yang udah ngedenger cerita atau nonton podcast ini bisa diambil buat pelajaran lah Bang. Jadi dimana kita waktu ada masalah itu jangan sampai dihadapin dengan kepala panas lah, intinya harus dengan kepala dingin dan usahakan kalau ada suatu masalah yang menyangkut pribadi bawalah teman sebanyak mungkin, bukan berarti kita buat menghakimi tapi buat menjaga dikala kita kalap Bang. Untuk meredam kita Nah, justru. meredam kita di saat emosi. Ya minimal kita bawa keluarga siapalah gitu. Karena saat itu kan pas kejadian maaf lu cuma ditemenin satu orang teman yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau mungkin 4-5 orang mungkin bisa untuk ngejagain gua lah gitu kan, nyadarin gua gimana caranya gitu kan. iya. Makanya ya mudah-mudahan yang udah ngedenger cerita gua ini bisa ngambil pelajaran dan diambil hikmahnya lah. Ambil Tapi baiknya, alhamdulillah, buang buruknya. intinya itu Bang. Jangan sampailah buat para perempuan yang udah punya pasangan, apalagi yang udah punya suami, janganlah coba-coba main-main apalah di luar suami gitu kan. Jauhilah masalah perselingkuhan itu karena berakibat fatal Bang. Fatal. Nah kalau bisa gue ambil garis besarnya di ending ini kan seminggu lagi nih pihak keluarganya almarhum mengundang lu, artinya mudah-mudahan ini sebagai awal dari sebuah perdamaian ya. Betul. Mungkin damai kita. lu juga sudah diundang, artinya mereka pun ingin mengakhiri ini semua mungkin ya. Betul. Mudah-mudahan. Memang pengennya gue seperti itu sih Bang. Iya. Soalnya tetap kalau belum dipindah atau belum diganti kapan kan masih ada. Mungkin ya dengan ilmu-ilmu khusus, ritual khusus mungkin. Walaupun sudah busuk kan kapannya kalau nggak diganti tetap gimana Bang. Iya. Orang kalau menurut saksi mata itu nggak ada satupun yang dilepas. Masih utuh.
Artinya ini mau disyariatin secara sempurna ya. Betul, mau disempurnain. Oke. Ya, kalau kata orang sana mau disempurnain katanya. Iya, iya. Jadi dipindah pemakamannya ke pemakaman umum. Wah, Jadi di hari Jumat depan. ya gue doain sih semuanya lancar bro ya. Amin amin bang. Amin amin, mudah-mudahan. Nah dari kisah ini sih banyak banget sih ya, gila sih perjalanan hidup lu. Wah itu gokil banget. Ya dimana lu lagi menata sebuah keluarga, berjuang mati-matian untuk anak dan istri lu, tiba-tiba lu dihadapkan kenyataan yang pahit. Betul. Dan itu lu nggak bisa mengontrol semuanya dan itu terjadi ya. Iya. Dan iya, dan yang lu alamin ini mungkin nggak semua orang akan ngalamin karena yang lu alamin ini adalah sebuah kejadian yang memang dikondisikan untuk seperti itu. Betul. Iya kan? Oleh orang yang dendam. Iya. Jadi ini alhamdulillah ya Tuhan masih sayang sama lo, masih lindungin lo, masih diberikan ya lo seperti ya maaf hampir bundir kan, hampir segala macam. Wah gila sih ini, benar-benar gila. Sampai 1 tahun 6 bulan gue bang di rumah sakit jiwa, pahit manisnya kerasa banget di sana. 10 tahun di dalam penjara, 1 tahun 6 bulan di rumah sakit jiwa, artinya lo sudah membuang 11 hampir 12 tahun hidup lo di tempat yang nggak seharusnya. Betul. Tapi ya gimana? Maksud gue nih yang pengen gue tanya, di saat lu mungkin sedikit agak keluar dikit ya. Di saat lu menemukan istri yang baru nih, apakah saat itu istri lu tahu latar belakang lu dan apakah ya maaf dengan lu keluar kan semua orang kampung lu tahu nih. Iya. Dengan stigma ya maaf lu sebagai pembunuh. Betul. Nah, apakah istri lu sempat mendapatkan ya maaf cemoohan dari warga dari segala macam dengan status lu yang sebagai orang yang pernah keluar masuk? Jadi jujur bang, kalau dari warga itu sering kita dibully bang. Malah ada salah satu, nggak gua sebutin siapa orangnya, sampai bilang tuh kapan lu orang lagi? Ngomong gitu? Ada bang. Dia anak salah satu tokoh masyarakat di kampung gua. Dia bilang kayak gitu. Sampai akhirnya saking keseringannya dia ngomong kayak gitu, sampai gua lepas lah omongan kayak gini bang. Ya udah, lu aja daftar kapan mau gua habisin. Lu gitu. Sampai gue gituin bang. Soalnya itu ngomongnya berdua doang atau di tempat umum bang? Di tempat ramai. Mending kalau tempat berdua mah gua udah nggak bakal gua anggap. Itu dia tiap ketemu gua di tempat umum, lagi di warung, di tongkrongan, lagi gua lewat tuh suka sindirannya kayak gitu bang. Sampai bini gua pun dibully bang. Nyinyir gitu. Nyinyir. Kalau bini gua sih alhamdulillah tahu latar belakang gua dan dia nerima. Yang penting gua bisa berubah dan belajar lebih baik. Tapi yang kadang gua juga suka sedihnya sekarang itu ya bini gua beban juga ya. Sakit banget tuh gua bang. Cuman ya gua terima dengan ikhlas dan gua juga sering bilang sama istri gua maafin gua gitu aja bang, sama anak-anak gua gitu kan. Gua kalau inget ke situ Iya pasti gua nangis bang, karena ya bolehlah dia hina gua gitu kan, bolehlah bully gua, tapi tolong jangan anak istri gua gitu yang nggak tahu apa-apa gitu bang. Iya Sampai sekarang bang bulian itu masih ada. Oke, wah. Ya artinya ini benar-benar ngerubah hidup lu selamanya ya. Betul bang. Dan alhamdulillahnya lu mendapatkan sosok istri yang memang legowo, nerima. Betul bang. Nerima lu. Wah, luar biasa. Oke. Nah, buat yang nonton, ini salah satu kisah paling tragis yang pernah gue angkat ya. Dan di sini yang mungkin narasumber ingin tekankan adalah ambil pembelajarannya dari apa yang beliau alami. Jangan sampai kita yang masih di fase itu mengulangi kesalahan yang sama ya. Betul. Jadi bukannya buat untuk membanggakan kisah ini nggak sama sekali. Betul. Tapi ini pembelajarannya karena narasumber pun sudah merasakan kerugiannya, bahkan bukan beliau sendiri yang menanggung, bahkan sampai keluarganya ikut menanggung atas kesalahan di masa lalu ya. Betul. Sebenarnya sih ya kalau dibilang kesalahan juga nggak lu 100% ya kan. Artinya ada pemicunya, tapi ya kesalahan lu ada tidak bisa mengendalikan diri saat itu. Betul. Oke. Nah, sebelum gua akhirin kisah ini, pesan terakhir lagi deh buat yang pada nonton dari kisah lu ini nih, karena ini banyak yang nonton. Jadi pesan dari gua pribadi buat temen-temen yang gua saranin, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran, buang buruknya dan ambil sisi baiknya, dan jangan coba-coba buat kaum perempuan yang lagi ngejalanin rumah tangga, jangan coba-cobalah untuk melakukan hal-hal di luar pernikahan itu sendiri. Dan saya tegasin buat teman-teman juga, kalau ada masalah cobalah bawa pendamping agar bisa menjaga dikala kita kilap ataupun gelap mata bang, itu aja. Oke, luar biasa Bang Taufik. Ya mudah-mudahan
apa yang disampaikan narasumber nih bisa mengena ke kalian yang nonton ya, karena ini murni disajikan untuk kalian sebagai pembelajaran baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang-orang sekitar kita, agar kasus ini menjadi sebuah contoh bahwasannya ini bisa terjadi, dan ini di saat itu terjadi yang merasakan dampaknya itu nggak setahun 2 tahun, ini seumur hidup. Betul. Ya Bang ya. Betul, Bang. Oke, Bang Taufik, sebelumnya saya ngucapin terima kasih banget nih. Sama-sama, Bang Bang. Taufik udah cerita ke saya, sudah berbesar hati untuk berbagi kepada penonton. Bahkan minggu depan saya dan para penonton yang hadir, saya rasa semua ikut mendoakan Bang Taufik Amin. supaya prosesi penyempurnaan dari jenazah almarhumah ini bisa sempurna dan semuanya bisa kembali ke alamnya masing-masing ya. Tidak ada lagi yang Amin. saling mengganggu, saling ikhlas, yang pasti semuanya mudah-mudahan berakhir dengan damai ya. Amin. Oke, kita udahin dulu Bang Taufik ya. Sorry, gue batuk. Gue Arfi dan Bang Taufik, kita undur diri dulu Bang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.